hawa muttaba, memperturutkan hawa nafsu. Semua hawa nafsu kalau diperturutkan binasa. Makan, dalam Islam boleh makan? Boleh. Tapi ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Jangan semua yang kaki 4 dimakan. Jangan semua yang merayap pun dimakan. Kereta api pun dimakan. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak. Ada yang halal, ada yang haram. Maka Ustaz, kalau memang Allah itu maha baik, kenapa diciptakannya anjing? Kenapa diciptakannya babi? Itu untuk menguji kita ikut Allah atau tidak. Kalau memang Allah itu baik, kenapa diciptakannya setan? Allah menguji kita, apakah kita ini memperturutkan hawa nafsu atau tidak. Masalah makan, kulu, makanlah, min thayyibat, makanlah yang baik-baik saja. Minumlah yang baik. Boleh minum tua? Tak boleh. Boleh minum aren? Boleh. Kenapa? Ini memilah dan memilih. Nikah, silakanlah nikah. Yang dinikahi yang baik-baik saja. At-thayyibuna lit-thayyibat, memperturutkan hawa nafsu. Itulah mengapa kita disuruh mengenal hawa nafsu. Macam mana cara mengenal hawa nafsu? Disuruh berpuasa. Hawa muttaba. Tapi kalau orang memperturutkan hawa nafsu, disuruh kita puasa untuk mengenal hawa nafsu. Jam 2 siang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau diplomat, mau pejabat, kalau udah jam siang mukanya pucat, lapar, haus, mau mengamuk aja bawaannya. Betul? Menengok air sungai, ditengok air sungai Danau Toba, rasanya mau diminum semua, tak hilang haus. Tapi begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2-3 teguk, kurma 2 biji, hilang hawa nafsu. Itulah hawa nafsu itu. Hawa nafsu ini semua rasanya. Anak-anak muda nih kalau sebelum nikah ini, semua playboy cap tupai. Semua anak gadis orang mau dinikahinya. Tapi begitu sudah nikah, punya anak, pas ditanya, "Cemana?" "Cukuplah Pak Ustaz, satunya aja pun udah mau mati kayak rasanya." Begitulah hawa nafsu ini. Maka yang paling bahaya ini adalah memperturutkan hawa. Kira-kira kalau manusia ini dikasih duit 1 ton emas, cukup apa tak cukup? Lau kana li bani Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, ini bukit, di tengah ini ada lembah, isinya emas semua. Walan tamla fahu illa turab, tidak akan pernah puas sampai mulutnya disumbat tanah. Maksud disumbat tanah tuh mati, masuk liang lahat, masuk cacing tanah ke mulut, barulah kata dia cukup ya Allah. Makanya kalaulah orang tidak menturutkan hawa nafsu, selamatlah dunia akhirat. Doakan supaya yang ceramah ini pun tidak diperturutkan hawa nafsu. Karena
Tapi ustadz kan ustadz, masa ustadz digoda setan juga? Ustadz, yang setan yang menggodanya, ustadz setan juga. Dia memang setan, tapi di kalangan setan itu dia ustadznya setan. Ustadz kan tamat dari Mesir. Iya, yang menggoda itu juga setan dari Mesir juga. Anak-anak buah Fir'aun. Maka didoakan jamaah. Jamaah ini kalau mendoakan jangan doakan cuman anak bininya, doakan juga ya Allah Ustaz Somad itu pun janganlah lagi dia diperturutkan hawa nafsu supaya kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu jabatan, nafsu politik, nafsu kekuasaan, nafsu. Selamat daripada hawa nafsu. Selama masih makan, selama masih minum, selama darah masih mengalir, maka pasti ada hawa nafsu. Kalau mau tahu nafsu sudah tak ada ketika ruh keluar dari jasad. Bapak Ibu pernah tak menengok waktu nengok jenazah pas buka? Tiba-tiba jenazah itu bilang, ada tak lontong sayur? Katanya. Pernah nengok jenazah minta makan? Itu menunjukkan selama nafsu masih ada, artinya selama jasad ini masih ada ruh, masih bersemayam. Tapi kalau sudah tak ada lagi, insya Allah. Jadi kalau ada orang yang ngomong, Ustaz Somad, iya saya ini tak ada lagi hawa nafsu saya, berarti kau udah mati. Kita ini semua ada hawa nafsu, cuman bedanya ada yang memperturutkan hawa nafsu, ada yang bisa melawan hawa nafsu. Usahakan kalau pengajian subuh itu berhentinya masuk waktu maghrib. Macam mana pengajian subuh masuk waktu maghrib, Pak Ustaz? Maghrib di Air Joman jam berapa? Jam 6 lewat 18. Maka kalau pengajian subuh buatkan sampai jam 6.35. Begitu cara mudah ngitungnya. 6.35 pagi nih Pak. Bukan 6.35 sore. Kalau 6.35 sore nanti dua gendangnya. Kalau tak ustaz tu mati, jamaah tu mati. Jadi kalau ada pengajian rutin subuh di masjid kita. Pas saya tanya ada, bingung jamaahnya ada atau tidak. Dia mau bilang ada takut karena tak pernah hadir. Mau bilang tak ada takut ada. Jadi kalau mana tahu buat acara pengajian subuh nanti Ramadan, buatkan pengajiannya itu sampai waktu sesuai maghrib. Ini kan waktu ini berubah ini. Nanti kalau kebetulan maghribnya 6.15, berhenti pas jam 6.15. Gunanya untuk apa? Supaya kita berhenti itu masuk waktu sholat sunat isyraq. Pakai qaf isyraq. Kalau pakai kaf isyraq syirik. Kau sholat apa tadi? Aku sholat isyraq. Sholat syirik. Isyraq artinya sholat waktu terbit matahari. Sholat terbit matahari ini keutamaannya 4. Pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, duduk iktikaf di masjid. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, sampai terbit matahari. Kalau dilaksanakan, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan udah buku ayam. Pertama,
memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, i'jabur rajuli li nafsihi, merasa kagum dengan diri sendiri. Nah, ini penyakit yang berbahaya. Di antara kita ini semua yang ramai ini di masjid nih, siapalah yang paling bisa kena penyakit ujub, kagum? Saya ini yang paling bisa. Disediakan tempat di depan, diminta jadi imam, disediakan kursi. Orang nyari-nyari kursi, saya dikasih kursi. Disediakan meja, disediakan air putih. Sebentar lagi teh manis datang, kopi susu, bandrek. Sebentar lagi nasi, air masih mendidih. Jadi yang paling bisa kena penyakit ujub saya inilah, ujub. Penyakit ujub itu apa? Penyakit merasa kagum dengan diri sendiri. Pak Haji, pernah Pak Haji sholat di masjid? Masjid itu aku yang bangun, kalau bukan karena aku. Kalau bukan karena aku kemarin, tak datang Ustaz Somad tuh kampung kita. Kalau bukan karena aku, tak jadi tabligh akbar. Kalau ada orang begitu, sikit-sikit aku bilang sama dia, Pak, di dalam Quran itu yang selalu nyebut aku ada 3. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga setan, yang keempat Bapak. Sikit-sikit aku. 4 ya, Pak. 4. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu, kata Fir'aun. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Itu harta yang banyak itu karena ilmuku, aku. Apa kata setan? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Sikit-sikit aku. Maka selalu nyebut aku. Saya apa Ustaz? Sama sih. Saya sama aku sama aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nanti kalau ada yang bertanya, apalah judul Ustaz Somad itu ceramah tadi? Entah, aku pun tak ingat. Ngantuk kali aku tadi. Ustaz itu pun kadang-kadang nampak aku 3. Yang pertama adalah memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua merasa kagum dengan diri sendiri. Itu jangan lupa. Allah Ta'ala, kita jawab beberapa pertanyaan ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya kalau di TV begitu. Kok ditengok dari tebalnya pertanyaan ini, azan-azan asar lah baru selesai. Cemana jamaah? Siap? Bagaimana cara mendidik anak yang nakal, susah disuruh sholat? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Jadi mendidik anak ini dari mulai mencarikan ayahnya. Bapak punya anak gadis kan? Bapak yang punya anak gadis kalau mau mendidik cucu, waktu mencarikan ayahnya. Bapak yang punya anak lajang, kalau mau punya cucu soleh, waktu mencarikan omaknya. Makanya buatkanlah fit and proper test penerimaan calon menantu. Khusus untuk masyarakat Erjoman, ketua tim seleksi, serahkan nanti ke Bang Darwis, dia ikuti. Untuk tim seleksi, tim penguji Abdul Somad. Jangan mencari menantu karena sawitnya luas, karena duitnya banyak. Kusangka Pak Ustaz kalau nikah sama dia aku bahagia.
baru kurasakan Pak Ustadz. Cuman rasanya Bu nikah sama orang tak sembayang macam tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Kunci kalau kebetulan tak sembayang jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Nah ini langkah yang pertama, lakinya mesti sembahyang, bininya mesti sembahyang. Kata almarhumah mak saya, aku waktu mengandung kau, sesusah apapun tak pernah sembahyang ku tinggal. Sakit pun aku tak pernah sembahyang ku tinggal. Aku mengandung kau, sejak dari dalam kandungan kau ini memang tak pernah tinggal sembahyang. Jadi ibu jangan tinggalkan sembahyang, paksa-paksakan sembahyang. Lalu kemudian setelah anak ini lahir, bawa dia ke masjid. Tengoklah betapa senangnya saya pagi ini menengok, karena yang datang ini anak-anak muda. Ada cuma beberapa yang tua, cuma tak banyak kan. Kalau orang tua ke masjid itu biasa, karena malaikat maut udah dekat. Tapi anak-anak muda ke masjid ini kan luar biasa ini. Anak muda. Syabun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Anak muda luar biasa. Mohon maaf, ini anak-anak muda yang datang ini dipaksa bapaknya tuh gimana ini? Kadang bapaknya udah maksa, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Datang emaknya, biarkanlah bang, ini kan hari libur. Ini kalau ada emak yang melarang anak ke masjid, ini namanya emak BCL nih, bini celako. Masa pula anak dilarang ke masjid? Mestinya ibu yang membangunkan, bangun kau ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bapak tidak bisa main suruh-suruh aja, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Tak bisa. Anak ini harus dibawa. Hari libur sembahyang subuh, bisa pula anak-anak ke masjid. Ini artinya masjid kita ini sampai hari kiamat tidak akan kosong dari sholat berjamaah. Inilah yang membuat saya semangat subuh ini, karena menengok anak-anak banyak ke masjid. Kalau yang hadir nih orang tua-tua semua, mungkin saya ceramahnya judul kita subuh ini adalah menghadapi sakaratul maut. Kenapa Ustadz Somad semangat subuh ini? Karena anak-anak